Halo, kami dari mahasiswa Universitas Abdurrahman. Di video kali ini kami akan membahas sedikit tentang kecemasan saat menghadapi pandemi COVID-19 dan kami memberikan tips cara mengurangi rasa cemas. Berikut ulasannya. Pandemi COVID-19 telah membuat banyak perubahan dalam keseharian kita, dari keharusan mencuci tangan yang rajin, etika saat batuk dan bersin, hingga bekerja dan belajar di rumah, serta menghindari keramaian. Dengan banyaknya perubahan ini, ditambah ketidakpastian dan suasana yang mencekam, wajar untuk kita merasa resah, bingung, cemas, takut, bahkan marah. Namun, di saat seperti ini, penting untuk kita menjaga kesehatan baik fisik maupun mental. Stres dan perasaan negatif yang berlebihan saat kita membaca, mendengarkan, dan melihat berita COVID-19 di Indonesia saat ini telah mencapai hampir 27.000 kasus positif tanggal 1 Juni 2020. Saat ini kita lebih sensitif terhadap informasi negatif penyebaran COVID-19. Peristiwa ini disebut juga dengan bias kognisi sosial, yaitu bias negativitas. Respon kita terhadap informasi yang kita dapatkan membuat perasaan kita seketika cemas, takut, bahkan marah. Beberapa anjuran yang dapat kita lakukan untuk menghindari perasaan stres dan cemas dalam situasi pandemi COVID-19 antara lain: jaga jarak fisik, tapi jangan putus silaturahmi. Saat ini, kita dianjurkan untuk melakukan physical distancing. Akan tetapi, menjaga jarak fisik bukan berarti mengisolasi diri secara sosial. Kita dapat menjalin silaturahmi melalui teknologi saat ini, saling bertukar pesan untuk menghindari kejenuhan, bahkan kecemasan. Anda boleh bertegur sapa atau mengobrol dengan tetangga atau orang sekitar, tetapi hindari kontak fisik. Contohnya, bersalaman, berpelukan, mencium tangan, cium pipi, dan jaga jarak 1-2 meter saat berinteraksi. Pada kenyataannya, mayoritas masyarakat Indonesia saat ini tidak mengindahkan himbauan pemerintah seperti pergi ke tempat keramaian dan mengacuhkan himbauan protokol kesehatan karena terlalu percaya diri bahwa corona tidak terlalu berbahaya dan meyakini bahwa Tuhan akan melindunginya. Nah, peristiwa ini adalah disebut juga bias optimisme. Bias optimisme adalah bias kognitif yang membuat seseorang percaya bahwa merasa sendiri cenderung tidak mengalami peristiwa negatif. Yang kedua, batasi konsumsi berita atau informasi. Apabila Anda merasa cemas berlebihan saat menonton, membaca berita mengenai pandemi COVID-19, maka sangat dianjurkan untuk membatasi konsumsi informasi. Caranya antara lain, jangan habiskan waktu di TV atau membaca media sosial setiap hari. Batasi waktu untuk mencari informasi tentang COVID-19. Lebih kurang hanya 1-2 jam per hari saja sudah cukup. Hindari akun, sumber informasi atau jenis berita yang meresahkan. Fokus kepada berita yang positif dan yang bermanfaat bagi kita semua. 3. Cari informasi dari sumber yang terpercaya. Utamakan sumber yang memiliki otoritas dalam permasalahan ini agar tidak termakan hoaks atau berita bohong. Upayakan informasi yang Anda dapatkan pada sumber terpercaya seperti website resmi COVID-19, website resmi penanggulangan COVID-19 milik Pemda setempat. Jangan mudah percaya pada informasi yang tersebar di media sosial atau di platform chatting jika tidak memiliki sumber terpercaya, dan hindari menyebarkan informasi yang belum dicek kebenarannya agar tidak menimbulkan kepanikan dan kecemasan. 4. Lakukan aktivitas yang menyenangkan diri. Carilah kegiatan positif agar tidak terlalu terhanyut pada perasaan cemas, takut, seperti
seperti memasak, membaca, mendengarkan musik, berolahraga ringan, atau membersihkan tempat tinggal itu dapat membantu mengalihkan perhatian. Jangan lupa untuk beribadah dan doa untuk menenangkan hati. Fokus dalam berbuat kebaikan dan menyebarkan energi positif untuk lingkungan sekitar kita. Saat ini pemerintah sedang berupaya untuk melawan virus COVID-19. Tentu saja, kerjasama dan kedisiplinan masyarakat untuk mentaati arahan dan aturan sangat penting agar kita dapat bersama-sama melawan virus ini. Ayo ikuti anjuran pemerintah dengan selalu mengikuti protokol kesehatan. Kita bersama melawan COVID-19.